Halo, selamat datang di dokumenter Badal Cashflow. Nggak ada gambar, nggak ada acting, cuma tiga orang, satu layar Zoom, dan angka yang jujur. Saya Muhammad Syabil Altaf, konsultan keuangan. Hari ini saya akan ngobrol sama klien saya, Mas Muhammad Sakti, 27 tahun, staf operasional logistik sekaligus guru private ya. Dan istrinya Mbak Devi Alia, 25 tahun, admin online shop, perangkap pengusaha kue rumahan sekaligus ya. Mereka menikah 1 tahun, belum punya anak, penghasilan gabungan 14.500.000 per bulan. Uang segitu cukup nggak buat 20 tahun ke depan? Kita beda bareng, Mas. Siap, Kak? Mbak? Ya, Siap. Oke. Boleh sebelumnya berarti perkenalan dulu ya dari Mas Sakti dulu. Boleh perkenalan dulu dan apa penghasilannya boleh tahu? Halo semuanya, saya Sakti. Saya bekerja di perusahaan logistik sebagai staf operasional. Gaji pokok saya 6 juta, tunjangan transport makan yaitu 500.000. Jadi 6,5 juta. Selain itu, saya mengajar di sore hari kelas privat matematika dan fisika. Murid saya ada 5, setiap murid 150 per minggunya. Sebulan jadi 3 juta. Total penghasilan saya 9,5 per bulan. saya sendiri, saya Devi, umur saya 25 tahun. Saya sebagai admin online shop dengan gaji pokok sekitar 3,5 juta. Plus bonusnya dari penjualan itu 500.000 per bulannya. Sehingga total gaji pokok saya 4 juta. Terus saya juga punya usaha kue rumahan dengan omset sebulan 1.250.000 dan dipotong biaya produksi sekitar 250.000. Jadi untung bersih saya 1 juta. Jadi total saya masukan saya selama sebulan itu sekitar 5 juta per bulan. Ya. Angka yang enak didengar. Tapi dulu sebelum ada perencanaan keuangan, uang itu dikelola gimana, Mas, Mbak? Waduh, jujur Mas, masuk ya keluar gitu gajinya. Saya cair tanggal 30, tanggal 25 udah mikir kok cepet banget gitu pengeluarannya. Devi juga gitu, gak pernah nyatet pemasukan pengeluaran, tahu-taunya udah habis aja. Oke, baik. Kalau gitu saya izin share screen apa ya, cash flow Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Ya, Pak. Bapak Ibu? Coba. Sudah terlihat? Oke, sekarang kita bedah detailnya. Sebentar. Ini table cash flow keluarga Sakti Devi bulan ini. Total pemasukan di 14.500.000, 100%. Dari Mas Sakti, gaji logistik 6,5 juta, 44,8%. Plus kelas private 3 juta, 20,7%. Total Mas Sakti 9.500.000 rupiah, 65,5% dari income keluarga. Dari Mbak Devi sendiri, gaji admin 4 juta, 27,6%. Plus usaha kue 1 juta, 6,9%. Jadi total Mbak Devi ini 5 juta. Kalau di persenan jadi 34,5%. Eh, Oke. Total pengeluaran 13.900.000 atau 95,9 dari pemasukan. Kita bedah ya. Dari kategori A, kebutuhan pokok 5.800.000, 40%. Rinciannya, sewa rumah 2,5 juta, 17,2%. Makanan sehari-hari 3 juta, 20,7%. Itu sekitar 100.000 per hari. Air dan gas 300.000, 2,1%. Ini masih ideal, di bawah 50%, aman.
Lanjut kita ke kategori B, ada transport dan utilitas 1.700.000, 11,7%, transport transportasi 1 juta, 6,9%, listrik 400.000, 2,8%, internet pulsa 300.000, 2,1% standar. Oke, kita lanjut ke kategori C ya. Di sini ada lifestyle. Lifestyle ada 400.000, cuman 2,8%. Skincare Mbak Devi 250.000, 1,7%. Hiburan nongkrong streaming 150.000, 1%. Nah ini poin buat kalian. Pasangan muda lain lifestyle biasa di angka 20 hingga 30%. Kalian 2,8%. Disiplin banget nih. Bagus, bagus. Iya, Mas. Dulu bisa 1 juta, sekarang nongkrong harus milih-milih. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori D ya. Keuangan dan masa depan 6 juta, 41,4. Ini jantungnya nih. Tabungan 2 juta, 13,8%. Investasi emas reksadana 1,5 juta, 10,3%. Dana darurat 2 juta, 13,8%. Asuransi kesehatan 400.000, 2,8%. Asuransi kendaraan 100.000, 0,7%. Total proteksi 500.000, 3,4%. Sisa atau surplusnya yaitu 600.000 atau 4,1%. Oke, sudah ya. Berarti saya tutup dulu sebentar share screen-nya. Jadi catatan buat Mbak Devi dan Mas Sakti, walau di kertas surplus cuma 600.000, sebenarnya kalian nabung 6.600.000 setiap bulan. Karena tabungan plus investasi plus dana darurat itu nabung juga. Mindsetnya bukan sisa, tapi bayar diri sendiri duluan. Baru nyadar kalau dihitung-hitung gitu, Mas, 6,6 juta itu gede juga ya. Ya, dana darurat kalian sekarang kan 20 juta. Pengeluaran pokok 5,8 juta. Jadi udah nutup 3,4 bulan. Target 100 juta itu 17 bulan aman. Konsisten 2 juta per bulan. 40 bulan lagi ya nyampe lah. Oke, sekarang saya coba eh share screen lagi ya. Sekarang kita masuk ke segmen aset dan proteksi ya. Total aset kalian itu di 70 juta. Tabungan 15 juta. Dana darurat 20 juta. Investasi 15 juta. Motor 15 juta. Peralatan rumah 5 juta. Tapi yang paling saya apresiasi ini asuransi kesehatan dan kendaraan aktif. Premi 500.000 per bulan. Banyak orang anggap ini buang duit. Dulu saya juga mikir gitu, Mas. Sampai lihat teman kantor masuk rumah sakit 3 hari, tagihannya 18 juta untuk punya asuransi. Dari situ saya sama Devi sepakat, mending bayar premi kecil tiap bulan daripada nangis biar rumah sakit gede, gede banget. Asuransi itu kayak ban serep, Mas. Mudah-mudahan nggak kepake. Tapi kalau kepake, ya bersyukur banget kita punya asuransi itu. Oke, kita ke tujuan ya. 10 tahun ke depan, Mas mau jadi apa, Mbak? Saya target dari supervisor operasional, pendapatan 15 sampai 18 juta. Terus las privat saya kembangin jadi kelompok atau enggak online. Target keluarga punya DP rumah, mobil, keluarga pertama. Dana darurat juga investasi stabil. Kalau saya sendiri, saya ingin punya usaha kue yang naik jadi 5 juta per bulannya. Punya toko online sendiri, branding yang kuat, serta punya tabungan dan dana pribadi juga, Mas. Jangka panjang.
financial freedom, Mas. Oh, oke oke. Saya pengen posisi manajer senior, punya passive income dan investasi rumah, kendaraan luas juga, Mas. Hmm, Kalau saya untuk jangka panjang saya ingin eh, eh, saya ingin punya usaha kue dengan buka lapangan kerja yang kecil. Jadi bukan saya doang yang kerja di situ. Jadi saya punya karyawan yang bisa bantu saya dalam pekerjaan rumah dan usaha kue itu. kuncinya cuma tiga ya. Konsisten, sisihin tiap bulan, hindari utang konsumtif, fokus ke aset produktif, bukan barang gaya-gayaan. Gaji segitu-gitu aja bisa, asal arahnya jelas. Oke, berarti beres ya ini ya. Kita masuk ke closingan aja ya, langsung. Kesimpulan ini berarti cash flow keluarga dari Mas Sakti dan Mbak Devi sudah ideal karena lengkap. Ada untuk hari ini makan, sewa, ada untuk risiko besok, asuransi, dana darurat, dan ada untuk masa depan investasi, tabungan, aman, stabil, realistis, bukan karena gajinya gede, tapi karena ada rencana. Pesan saya buat yang nonton, mulai catat keuangan serem di bulan pertama, tapi nagih di tahun kelima. Dan jangan malu-malu ngobrolin duit sama pasangan kalian. Yang malu itu kalau udah tua tapi nggak ada persiapan apa-apa. Oh, keuangan keluarga kamu apa? Tulis di kolom komentar ya.